Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan lanjutkan pembahasan soal tes masuk perguruan tinggi negeri, yaitu materi kesetimbangan bagian yang kedua. Nomor 1, batang umukin bermassa M diikat dengan tali A dan B setimbang pada posisi seperti gambar dengan tali B horizontal. Nilai tan theta itu berapa? Nah, ini sudah saya gambar ya gaya-gayanya. Di sini ada tegangan tali, saya namakan T1. Lihat cara gambarnya, T1 arah tegangannya, lihat panahnya itu cucu-cucuan seperti ini. T1, T1. Terus kemudian di sini ada T2, T2. Nah, gaya tegangan tali T1 yang bekerja pada batang adalah yang mengarah ke sana ya, sedangkan T2 yang mengarah ke kanan. Nah, sedangkan batang ini dianggap mungkin sehingga titik beratnya itu terletak di tengah-tengah. Saya beri nama W. Nah, kita tahu bahwa batang itu dalam keadaan setimbang. Kalau setimbang akan berlaku bahwa pada batang ini ya, jadi yang kita tinjau adalah batang. Berlaku sigma Fx sama dengan 0. Kalau sigma Fx sama dengan 0, maka T1 ini harus kita uraikan ke arah sumbu X dan Y. Nah, saya uraikan seperti ini ya. Jadi T1, ini sudutnya theta, maka sebelahnya ini juga theta. Jadi yang di samping sudut uraiannya adalah T1 cos theta, sedangkan yang di sini adalah T1 sin theta. Jadi gaya yang tidak sejajar sumbu X dan Y kita uraikan. Anggaplah yang horizontal itu sumbu X, sedangkan yang vertikal itu sumbu Y ya. Jadi diuraikan seperti itu. Nah, sigma Fx sama dengan 0 itu berarti, perhatikan ya, gaya yang bekerja pada batang T2 ke arah X positif. Jadi T2 positif, T1 sin theta mengarah ke sumbu X negatif. Jadi ini sin theta begitu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh T2 itu adalah T1 sinus theta. Anggaplah ini persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian kita pakai syarat yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini T1 cos theta itu ke arah Y positif. Jadi T1 cos theta bernilai positif, sedangkan yang negatif itu adalah W sama dengan 0. Jadi kita peroleh bahwa W itu sama dengan T1 cos theta. Ini saya anggap persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan 1 dan 2 ini kita akan mendapatkan hubungan antara W dengan T2. Caranya kita bagi aja, persamaan 1 kita bagi dengan persamaan 2. Jadi T2 ruas kiri dibagi ruas kiri, ya kan? Nah, T1 bagi T1 habis, sin per cos itu tan. Jadi akhirnya kita dapatkan tan theta, artinya bahwa T2 itu sebesar W tan theta. Ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita ambil sigma torsi sama dengan 0 dengan poros putar di titik P. Jadi poros putarnya itu kita ambil di titik P ya. Jadi kalau begitu, karena T1 ini melewati poros, tidak memiliki momen. Jadi yang memiliki torsi atau momen gaya terhadap titik P adalah W dengan T2 saja. Nah, torsi yang dihasilkan oleh W itu berarti putar kanan ya. Jadi momen yang dihasilkan oleh W itu adalah W dikalikan dengan setengah L, jaraknya ke poros P, di mana L itu panjang batang, dikalikan dengan sinus sudut yang dibentuk sin beta. Nah, itu dikurangi dengan yang putar kiri atau memutar melawan putaran jarum jam, T2 ya. Nah, ini T2 dikalikan jaraknya ke poros itu adalah L. Nah, dikalikan dengan sinus sudutnya. Sinus sudutnya adalah sebelahnya ini. Nah, ini sinus sudutnya. Nah, itu nilainya adalah 180 min alfa. Nah, ini sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi kalau begitu L-nya bisa saya coret kan? Nah, L-nya saya coret. Nah, terus kemudian W saya masukkan, biasa ini W ya. Terus kemudian setengah sin beta. Beta di situ nilainya adalah 90 derajat dikurangi alfa. Tapi sin 90 min alfa itu sama aja dengan cos alfa kan? Ya, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. T2-nya saya substitusikan sini W tan theta. Nah, sedangkan sin 180 min alfa itu sama aja dengan sin alfa. Nah, ini sama dengan 0 gitu. Nah, akhirnya bila saya bagi W kedua ruas, ini W-nya saya coret gini ya.
Oke, saya coret. Berarti yang ditanyakan tan theta itu berarti sama dengan apa? Nah, ini setelah saya pindah ya. Jadi ini tan theta sama dengan apa berarti? Nah, setengah, ya kan? Cos dibagi sin, itu adalah kotangen. Nah, kotangen ya, kotangen alfa. Jadi kalau begitu, ini setengah. Kotangen alfa, kalau tangen alfa itu 20 per 30. Kalau kotangen kan dibalik, 30 per 20. Jadi ini 30 dibagi dengan 20. Begitu, dibalik. Jadi kalau begitu hasilnya berapa? Ini berarti hasilnya adalah 3 per 4. Inilah jawabannya, tan tetanya 3 per 4. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 2, pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti gambar AB, batang mungkin dengan panjang 80 cm, beratnya 18 Newton. Berat beban 30 Newton, BC adalah tali. Jika jarak AC 60 cm, maka tegangan tali dalam Newton adalah berapa? Caranya Anda uraikan gaya-gayanya seperti ini ya. Ini ada tegangan tali, lihat tegangan tali. Nanti tegangan tali yang bekerja pada batang itu adalah T, sedangkan yang T yang ke sono itu bekerja pada titik C. Nah, ini ada tekanan engsel pada batang, ada gaya engsel di sini. Umpamanya arahnya ke sana ya. W1 ini letaknya di tengah-tengah ya. Berat batangnya dianggap mungkin. Terus kemudian bebannya, beratnya sudah saya gambar W2. W2-nya adalah 30 Newton, sedangkan pertanyaannya tadi adalah tegangan tali berapa. Sekarang perhatikan, gaya yang bekerja pada batang itu hanya gaya engsel W1, W2 sama T ya. T yang arahnya ke sana itu. Oke, kita bisa menggunakan hanya satu syarat untuk mencari tegangan tali. Jadi nggak usah banyak syarat. Satu syarat tok sudah cukup. Yaitu saya ambil sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Nah, jadi kalau begitu lihat di sini ya. T terhadap poros A itu mutarnya ke arah kiri melawan putaran jarum jam. Jadi negatif ya. Min T dikalikan dengan jaraknya ke poros itu adalah L. L itu panjangnya batang yaitu 80 cm ya kan. Nah, dikalikan dengan sinus theta. Karena yang namanya torsi itu selalu gaya dikalikan lengan dikalikan sinus sudut antara lengan dengan gayanya. Nah, terus kemudian W1 ini kan mutar searah putaran jarum jam ya. Jadi kalau begitu W1 ini dikalikan setengah L jaraknya ke poros ya. Dikalikan dengan sin. Sinnya ini 90 ya. Jadi 90 derajat. Terus kemudian yang ini plus juga W2 kalikan jaraknya ke poros. Itu adalah L. Sinnya juga 90 derajat. Nah, ini sama dengan 0. Lalu dibagi L semuanya. Habis L-nya ini. Nah, kan T-nya yang ditanyakan ini. Nah, sin tetanya berapa? Sin tetanya itu mudah sekali. Kalau ini 60 ya ini ya. Ini 80. Berarti yang ke sana berapa? Kan 100 ya. Jadi ini 100 cm. Panjang sisi miring segitiga siku-siku itu. Dengan Pitagoras tentunya. Nah, sin theta itu berarti kan depan 60 dibagi miring. Jadi 60 per 100. Nah, itu 0,6 kan. Terus W1-nya adalah 18 dikalikan setengah. Sin 90 jelas 1 ya. W2-nya 30. Sin 90 itu 1. Sama dengan 0 gitu. Jadi kalau gitu ini min T kali 0,6. Ini 9 ditambah 30. Berarti dapatnya kan 39 gitu ya. Sama dengan 0. Berarti kalau begitu T itu sama dengan 39 dibagi 0,6. Nah, ini hasilnya adalah 65 Newton. It's very easy problem. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, beban bermassa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari kaki B. Lihat gambar. Pada sebuah meja datar bermassa 100 kg yang panjangnya 6 meter. Gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja adalah berapa? Nah, ini sudah saya gambar ya gaya-gayanya. Perhatikan di sini di titik A itu ada gaya normal NA atau gaya tumpu di A, sedangkan di B ada gaya normal NB atau gaya tumpu di B. Nah, batang ini atau meja ini dianggap mungkin ya. Jadi kalau begitu titik beratnya di tengah-tengah. W1 di tengah-tengah. Ini adalah beratnya meja. Sedangkan W2 itu adalah tekanan beban pada meja berupa gaya berat W2. W2-nya adalah 200 Newton.
Karena ingat, W itu M kali G ya. Massa dikalikan percepatan gravitasi, G-nya itu 10. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan menggunakan satu syarat saja untuk menentukan NA-nya berapa. Satu syarat, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Jadi kalau kita mengerjakan soal keseimbangan benda, tidak harus mengerahkan semua syarat. Kalau sigma torsi sama dengan 0 sudah cukup, nggak usah sigma F-nya. Jadi kalau begitu saya ambil sigma torsi terhadap titik B saja. Nah, sekarang perhatikan, terhadap titik B, nanti NA itu adalah memutar searah putaran jarum jam. Sedangkan W1 dengan W2 itu melawan putaran jarum jam. Nah, sekarang mulai dari yang searah putaran jarum jam, yaitu NA dikalikan dengan jaraknya ke poros, yaitu panjangnya meja 6. Nah, dikalikan dengan sin 90, sin 91 nggak usah ditulis ya. Nah, oke, terus kemudian yang memutar ke kiri adalah W1 dikalikan jaraknya ke poros, karena ini tengah-tengah ya. Karena tengah-tengah, karena panjangnya 6, mejanya 6 meter, berarti kalau tengah-tengah 3 meter ya. Jadi jarak W1 ke poros B itu adalah 3 meter. Terus kemudian min W2, jadi W2 dikalikan jaraknya ke poros, yaitu 1,5 meter. Ini sama dengan 0. Udah. Jadi kalau gitu ini NA dikalikan 6 min W1 kali 3, berarti kan 3000 langsung ya. Kalau W2 200 kali 1,5, nah itu kan 300 sama dengan 0. Jadi kalau begitu NA-nya, ini saya pindah ya, berarti 3.300 dibagi dengan 6. Nah, ini dapatnya berapa? Berarti dapatnya adalah 550 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4, sebuah silinder pejal yang berjari-jari R cm dan bermassa 4 kg berada pada celah siku-siku di lantai seperti ditunjukkan gambar. Gaya minimum yang dibutuhkan agar silinder bisa naik lantai datar adalah... Mari kita uraikan dulu gaya-gayanya. Silinder ini kan memiliki berat ya. Jadi beratnya, titik beratnya di tengah-tengah kita gambar. Berat itu arahnya selalu ke bawah ya. Nih, W beratnya. Ini kan yang ditanyakan gaya minimum agar silinder itu bisa naik lantai. Kalau gayanya minimum, asumsinya bahwa silinder ini hampir terangkat. Jadi kalau hampir terangkat, maka pada permukaan silinder yang ini tidak menyentuh lantai yang miring. Jadi tidak ada gaya normal di sini. Nah, sedangkan yang di sini tetap ada gaya normal karena memang tumpuannya itu kan di titik A nanti ya, saat dia hampir terangkat. Nah, perhatikan R itu adalah jari-jari silinder. Ini sama memakan X ya, ke sana Y. Perhatikan sudut-sudutnya, alfanya diketahui 53. Nah, garis ini dengan itu sejajar. Kalau sejajar, sedangkan yang ini juga sejajar kan? Sehingga kalau ini sudutnya alfa, yang ini juga alfa, ya kan? Kalau ini alfa, ini juga alfa. Nah, saya akan menggunakan hanya satu syarat untuk menyelesaikan soal ini, yaitu saya ambil syarat kesetimbangan sigma torsi terhadap poros putar A harus 0. Nah, kalau benda setimbang ya terhadap titik manapun itu 0, tapi saya ambil terhadap titik A. Kalau saya ambil torsi dengan poros putar di A, berarti normal ini nggak memiliki momen, karena dia melalui poros kan. Gaya yang melalui poros tidak akan menghasilkan momen gaya atau torsi. Jadi yang menghasilkan torsi terhadap titik A, itu hanya W yang memutar ke kanan. Nah, terus kemudian F yang memutar ke kiri gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kita kerjakan nih sigma torsi terhadap titik A yang putar kanan dulu itu adalah W. W dikalikan dengan lengan yang tegak lurus saja. Kita menggunakan lengan tegak lurus, yaitu jarak garis kerja W ke poros A, yaitu X. Nanti kita cari X-nya. Nah, terus kemudian F-nya negatif karena memutar melawan putaran jarum jam atau putar kiri, dikalikan jarak garis kerja gaya F ke poros A, yaitu Y. Nah, ini harus sama dengan apa? 0. Gitu kan ya. Jadi kalau begitu, sekarang kita cari X dan Y-nya ya. Saya bisa juga nulis ya, Wx sama dengan F kali Y, boleh kan? Nah, terus W-nya biarkan
X-nya itu adalah R cos alfa ya. R cos alfa. Oke. Nah, terus kemudian F dikalikan Y, Y-nya itu adalah R sin alfa. Sekarang saya bisa mencoret R-nya. Nah, ini bisa saya lanjut, berarti F itu kan sama dengan W cos dibagi sin itu kot ya, kot tangen. Nah, kot tangen alfa, W itu M kali G, kot alfa. Padahal M-nya sudah tahu dalam soal 4 kilo. Ya, 4 kilogram, sedangkan G-nya 10. Kot alfa itu berarti kot 53. Jadi ini 4 kali 10, kot 53 itu adalah 3/4. Sehingga hasilnya adalah 30 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah A.